Good Luck, Have Fun. Dondi adalah film komedi fiksi ilmiah tahun 2025 yang disutradarai oleh Gore Verbinski dan ditulis oleh Matthew Robinson. Film ini dibintangi oleh Sam Rockwell, Haley Lu Richardson, Michael Pena, Zazie. Cerita diawali dengan memperlihatkan para pengunjung restoran yang tampak lumrah menjaga kebiasaan mereka tidak berkomunikasi satu sama lain dan justru lebih asik scroll TikTok di ponsel masing-masing. Perhatian para pengunjung pun seketika pecah saat seorang pria parubaya berpenampilan futuristik bernama Sam ini muncul mengaku datang dari masa depan yang sudah hancur. Saya menjelaskan jika tujuannya kembali ke masa lalu atau hari ini adalah untuk mencegah kiamat yang disebabkan oleh AI. Karena tak ada seorang pun yang mendengarkan, Sam lalu merebut satu persatu ponsel milik pengunjung dan membuangnya. Horribly wrong. Are you engaged? Am I not engaging enough? What the f***? Traveling here today to tell you that things do not go well for you in the future. Budaya swafoto yang lebay dan banyaknya hal tidak berguna dalam berbagai media sosial sudah merubah mindset orang dewasa dari berpikir kritis menjadi kekanak-kanakan dan itu adalah akar dari hancurnya masa depan. Merasa tidak paham dengan orasi Sam yang dianggap ngawur, para pengunjung yang merasa terganggu pun memilih pindah ke restoran lain di seberang jalan. Children. Your fascist self-culture has eroded your capacity. Tetapi Fine Bombs All Sam benar-benar tidak bercanda dengan ocehannya ketika ia menunjukkan bom waktu di sekujur badan sudah siap diledakkan kapan saja yang jika sampai ada satu saja pengunjung berani meninggalkan restoran ini. Maka tamatlah riwayat umat manusia. Seperti sudah dijelaskan di awal, Sam datang dari puluhan tahun masa depan yang kacau akibat ulah manusia itu sendiri. Awalnya semua tampak baik-baik saja sampai ketika kecerdasan buatan memiliki kesadaran penuh. AI mulai memperdaya pikiran manusia melalui berbagai media hiburan yang sulit untuk dilewatkan sehingga memperbudak hampir 90% manusia di masa depan. Satu-satunya cara memperbaiki masa depan adalah dengan hanya merekrut orang-orang di restoran ini untuk gabung bersama Sam dalam misi berbahaya. Tepat malam ini adalah malam ke-117 kali saya melakukan percobaan dan hasilnya selalu gagal. Bahkan saking seringnya pulang pergi ke tempat yang sama, Sam bahkan sudah mengetahui nama-nama setiap pengunjung yang ada di sana. Jimogi some of you even tak hanya itu saja. Sam juga sudah tahu jika orang pertama yang mengajukan diri sebagai relawan adalah si bapak botak ini. Namun Sam langsung menolaknya karena beliau diketahui terlalu beban selama dalam misi. Kind of like your favorite movie, Jim Groundhog's your favorite movie, isn't it, Jim? Yeah. How did you? Some of you, I even consider family. Selain si bapak botak, ada relawan lain yang lebih parah. Karena baru 16 menit meninggalkan restoran, beliau sudah tewas karena serangan jantung. Meski orang-orang yang ditemui adalah orang yang sama, saya percaya bahwa ada kombinasi variabel tertentu dari para pengunjung restoran yang bisa menghentikan algoritma kiamat AI. Come with me. There is a chance you will die tonight. If you don't, well, that's game over for each and every person in this room, I promise you. Namun karena tidak tahu siapa saja kombinasi yang tepat, ia selalu merekrut orang atau kelompok yang berbeda dalam setiap percobaannya. Who's ready to save the future? Dari sekian banyak pengunjung, Sam akhirnya mendapatkan 7 variabel baru yang akan bergabung dalam misi. Who's ready to save the future? I'll join you. There. Terdiri dari Susan, si ibu rumah tangga, Janet, dan si pria kacamata. Kita panggil saja Samsul yang merupakan para guru honorer Ingrid si wanita bercosplay Elsa Proen, termasuk 3 pengunjung lain sebagai pangjeek. Tak lama Sams dikejutkan oleh pihak kepolisian yang datang setelah pemilik toko meminta bantuan. Dari ratusan skenario yang pernah Sam coba, ada satu cara yaitu membagi mereka ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama harus menjadi tumbal di pintu depan. Kelompok kedua adalah tim selamat yang keluar lewat jalan belakang. Dan itu sangat-sangat jahat sekali.
Pada akhirnya mereka pun sepakat pergi ke pintu belakang bersama-sama di mana salah satu anggota yang ingin agar misi kali ini berhasil pun nekat keluar bermaksud membuat pengalihan. Okay, let's go. Bob's dead. Everyone Setelah si anggota tewas cuma-cuma, satu anggota lain bernama Susan pun angkat bicara soal jalan rahasia lewat terowongan bawah tanah dari dapur demi mencegah kecerdasan buatan melacak keberadaan mereka. Sam pun mengumpulkan ponsel semua anggota dan meninggalkannya di dalam restoran. Alright, before we leave, I need everyone's cell phone. Yeah, of course you do. Dan mari saya bawa Anda flashback ke beberapa hari sebelum para pengunjung datang ke restoran. Dimulai dari Samsul dan Janet yang mendapat tugas sebagai guru pengganti di sekolah baru. Tidak seperti sekolah lamanya, para murid di sekolah ini terlihat sangat beluk dan hokai saking fokusnya mereka bermain ponsel. Can you put away your phones, please? It sucks. 11th grade English? On your first day? Yeah. Tak hanya Samsul, guru lain termasuk Janet juga merasakan keanehan yang sama tentang perilaku para murid. Hal itu jugalah yang membuat teman guru fisika Samsul membuat semacam pistol gelombang elektromagnetik. Sehingga ketika muridnya kekeh bermain TikTok, si guru akan menggunakan pistol tersebut untuk mengganggu sinyal ponsel mereka. Looks like a toy from Mars Attacks. Yeah, he loves that move. Mark. Hari kedua, Samsul mengajar ia kembali mendapati para murid masih terjaga dengan ponselnya masing-masing. Jengkel Samsul pun iseng menyentuh layar ponsel milik salah satu murid dan tiba-tiba entah kebetulan atau bukan. Namun perbuatan Samsul barusan telah memicu munculnya logo prisma segitiga pada semua ponsel. Dampaknya membuat para murid seolah terhipnotis atau berada di bawah kendali AI sepenuhnya tanpa Samsul bisa berbuat apa-apa. Dengan cepat Samsul menemui Janet dan menjelaskan kronologi kejadian barusan. Awalnya Janet tidak percaya karena bagaimana mungkin sebuah ponsel bisa mengendalikan penggunanya, pikiran penggunanya. Sampai ketika para murid berperilaku layaknya zombie dan menghancurkan pintu kantor, disitulah Janet akhirnya percaya. Oh my god! Berlokasi di ruangan guru fisika, Samsul tak sengaja menemukan pistol elektromagnetik yang si guru simpan di dalam laci mejanya sehingga ya. Tembakan gelombang kejut barusan rupanya berhasil mengganggu sinyal ponsel para murid. Meski efeknya hanya sebentar karena ponsel kembali menyala, hal itu cukup memberi mereka waktu untuk kabur dari sekolah hingga berakhir di restoran tempat pertama kali saya muncul. Selanjutnya kita akan dibawa pada Susan yang kala itu mendapati anak sematawayangnya meninggal akibat peluru nyasar. Di tengah guncangan batin itulah ia didatangi oleh beberapa orang tua murid yang mengaku pernah mengalami hal serupa beberapa tahun lalu. Sebagai bentuk kepedulian, Susan diberikan kartu nama sebuah perusahaan yang mungkin dapat meringankan kesedihannya. Alamat yang dimaksud ternyata adalah sebuah perusahaan teknologi di bidang cloning yang mampu mengkloning anak Susan semirip mungkin. Tak hanya mirip secara fisik, tapi sifat, hobi, perilaku, dan kebiasaannya pun dapat dibuat seakurat mungkin sesuai dengan permintaan para klien. Dan inilah anak Susan. Tetapi dalam versi kloningan memiliki daging, darah, dan DNA yang sama dengan anak aslinya. Tetap saja si Ujang ini adalah produk kecerdasan buatan yang berfungsi layaknya humanoid atau android biologis. Android biologis Manny susah tanpa ingatan emosional seperti manusia. Thank you for your service. Thank you for your service. Honey. Suatu hari Susan dan si Ujang diundang ke pertemuan orang tua yang semua anaknya adalah humanoid.
Jauh sebelum Susan sudah ada sekitar puluhan orang tua yang melakukan cloning terhadap anak mereka. Bahkan beberapa di antaranya ada yang sudah sampai 4 kali melakukan cloning akibat penyebab kematian yang sama persis. Just have fun with it. Beres makan-makan. Susan dihampiri oleh salah satu ayah murid yang juga baru pertama kali mengikuti acara pertemuan. Si ayah curhat jika beliau kurang puas dengan kloningan anaknya yang terbilang kaku dan aneh. Kebetulan si ayah punya kontak perusahaan lain yang jauh lebih menjanjikan. Bahkan si ayah sudah mencobanya sendiri. Sebagai testimoni, si ayah juga memberikan alat semacam hard drive dan earphone untuk nantinya Susan melakukan komunikasi hingga larut malam. Setelah Susan mengisi formulir pada situs yang si ayah kasih, ia mendapat panggilan dari anaknya yang kali ini jauh lebih mirip meskipun baru sebatas suara. Terakhir kita akan dibawa pada Ingrid alias si wanita restoran yang berpakaian mirip seperti Mimi Peri divonis teknofobia atau alergi berat terhadap teknologi dan sinyal Wi-Fi. Ingrid memilih kerja sebagai penghibur pesta ulang tahun anak-anak. Karena selain berada di lingkungan yang lebih terkontrol, pesta semacam ini cenderung memiliki sedikit perangkat elektronik daripada lingkungan kantor modern. Just get the cake out there. Okay. Meski sudah diatur se-outdoor dan setertib mungkin, tak sering Ingrid mendapati anak bandel yang diam-diam membawa ponsel ke acara pesta. Padahal setiap kali Ingrid berada di dekat ponsel, sinyal Wi-Fi atau perangkat elektronik lain, ia akan mengalami sakit kepala dan mimisan luar biasa akibat alergi unik yang dideritanya. Suatu hari, Ingrid yang tinggal satu apartemen dengan pacarnya pun menerima paket asing atas nama si pacar yang mengaku tidak pernah memesan apa-apa. Saat dibuka, isinya ternyata adalah VR Oculus keluaran terbaru. Sebelum berangkat kerja, Ingrid berpesan agar si pacar segera membuangnya karena akan memicu alergi uniknya. Finish getting ready for work. Larut malam ketika Ingrid pulang kerja, ia mendapati si pacar masih anteng bermain VR atau virtual reality-nya. Entah apa yang terjadi, si pacar tiba-tiba menyerahkan apartemen berikut semua barang miliknya untuk Ingrid pakai. Karena ternyata si pacar sudah bulat ingin meninggalkan dunia nyata dan fokus pada dunia virtual karena dianggap sesuai dengan harapannya. No, please. Kembali ke hari ini ketika SM Chase baru saja keluar dari dalam restoran, saya menjelaskan jika misi mereka adalah menghentikan seorang anak cerdas berusia 9 tahun yang berhasil menciptakan kecerdasan buatan super canggih. Memang dampaknya tidak terasa sekarang, tetapi jika dalam 1 jam ke depan Sam tidak bisa menghentikan si bocah, maka tamatlah umat manusia di masa depan. Menggunakan peta buatan Sam yang lebih mirip seperti coretan bocah usia 3 tahun, mereka harus melewati N blok rumah lagi untuk bisa secepatnya sampai ke rumah si bocah Ai. Sejauh 116 kali percobaan Sam yang gagal, mereka akan menghadapi 2 mafia kejam. Konflik internal dengan si gendut ini termasuk bertemu pengemis dengan pisau tajamnya. Sim juga menambahkan jika si bocah yang mereka cari saat ini sedang memprogram Ai agar memiliki kesadaran penuh. Sebelum hal itu terjadi, para insinyur di masa depan sengaja mengirim Sam ke masa lalu untuk menancapkan USB ini yang akan meriset dan menambahkan sistem protokol kemanusiaan. Dan ya, apa yang Sam katakan tentang kemunculan 2 mafia kejam ternyata benar adanya. Memanfaatkan gang sempit yang tidak bisa dilewati mobil, Sam pun membawa anggotanya sembunyi di gudang ujung jalan untuk mengelabui para penjahat. Dirasa sudah aman, Sam lalu meminta para anggota untuk tunggu sebentar. Sementara ia akan mencari alternatif jalan lain. Disinilah si gendut mencoba memprovokasi tentang bom palsu termasuk Sam yang bukan datang dari masa depan dan menganggap jika Sam ialah orang gila. Tak lama Ingrid mengalami pusing dan memisan pertanda ada sinyal atau benda elektronik yang aktif di sekitarnya.
Dan benar saja, itu adalah ponsel cadangan milik si gendut yang sengaja tidak ikut dikumpulkan dan langsung dihancurkan oleh Ingrid. Tanpa si gendut dan semua anggota sadari, percakapan mereka ternyata sudah mendengarkan sedari tadi. Meyakinkan bahwa misinya tidak main-main. Sam pun mengatakan jika si gendut adalah seorang sopir Maxim dan uang yang tersisa di dalam sakunya hanya sekitar 47 sen lagi. Setelah semuanya percaya dan perjalanan kembali dilanjutkan, Samsul pun iseng menanyakan tentang jempol Sam yang selalu siaga menekan bom waktunya. Sam memberitahu jika selain bom waktu, tombol ini juga akan membawanya hilang kembali ke masa depan sebelum hal tak diinginkan terjadi. That's just Jerry. Jerry. Dan ya, sesuai perkataan Sam, kini mereka harus menghadapi seorang pengemis dengan pisau tajam yang membuat semua anggota ketakutan. Namun karena Sam sudah 116 kali bertemu dengan si pengemis, ia bisa dengan mudah menenangkannya. Tetapi ya, itu adalah dua mafia yang masih belum menyerah ingin menghabisi Sams. Sementara satu mafia berhasil dilumpuhkan oleh si pengemis. Satu mafia yang masih di dalam mobil pun turun tanpa sempat mengencangkan rem tangannya. Sehingga ketika SMCS mengetahui hal tersebut, mereka pun loncat ke dalam tumpukan sampah. Sampai sini Sam cukup dibuat salut dengan variabel barunya yang bisa dengan mudah mengalahkan kedua mafia ini sekaligus. Meski tidak memastikan dulu apakah mereka benar-benar sudah tewas atau belum, tetapi setidaknya hal itu memberi mereka harapan baru. Singkat cerita, tibalah MCS di rumah kosong yang berseberangan langsung dengan rumah si bocah Ai tinggal. Mulai sekarang Sam tidak bisa lagi memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena dari 116 percobaan, dari sinilah semuanya selalu berubah. Dan saya menghadapi ratusan tentara bayaran. Pernah juga datang ratusan tikus rabies, geng Yakuza, dan puluhan pembunuh bayaran yang pada intinya tidak ada pola pasti dari semuanya. Let's find and let's get ready. Okay. Sambil menunggu musuh baru yang pastinya akan datang, Sam pun menceritakan seperti apa rusaknya masa depan yang dia dan para penyintas lain hadapi bahwa ketika Sam lahir, Ai sudah mengambil alih dunia dan menjadikan manusia sebagai budak yang ketergantungan pada dunia virtual. Demi menjauhkan Sam dari pantauan kecerdasan buatan, ibunya pun membawanya pergi ke hutan untuk bertahan hidup di sana. In detail, I would draw her words. She promised me that someday Sampai suatu hari Sam kecil yang ingin melihat dunia luar pun tak sengaja menemukan VR Oculus tergeletak di sekitar tendanya yang ketika dinyalakan setelah sang ibu tewas oleh drone milik kecerdasan buatan. Kini Sam kecil benar-benar hidup sebatang kara dan membenci segala hal tentang Ai. Selama menjadi penyintas, ia bertemu dengan penyintas lain yang punya ideologi yang sama, yaitu melawan kecerdasan buatan dengan mengirim Sam ke masa lalu. what is that? You hear that? Tak lama, Ingrid kembali mengalami mimisan pertanda ada benda elektronik aktif di sekitarnya dan tebak, siapa musuh baru yang harus MCS hadapi. Ya, itu adalah sekumpulan remaja termasuk murid-murid Samsul dan Janet yang sudah terhipnotis oleh kecerdasan buatan. Di mana Samsul memberitahu jika sebelumnya ia sudah tak sengaja menyentuh layar ponsel milik salah satu murid hingga membuat suasana menjadi chaos. Go! I'm shit! Dikira kebetulan hal itu ternyata adalah respon pertahanan dari si Ai yang menganggap Samsul sebagai ancaman. Karena saking kecanduannya orang-orang terhadap gadget, tak sulit bagi Chi mengambil alih alam bawah sadar mereka, termasuk mengubahnya menjadi zombie digital.
berkat pistol perusak sinyal yang Samsul dan Janet bawa. Hal itu memberi Sam cukup waktu untuk bisa kabur ke atap rumah. Sadar jika para murid tidak akan berhenti, Samsul dan Janet pun akan turun untuk menghambat mereka semua. Dan entah bagaimana nasib Samsul dan Janet termasuk segendut yang terjebak di atas pohon. Kita akan dibawa pada Sam dan sisa anggota lain yang kembali dikejutkan oleh kemunculan makhluk absurd sekaligus menyeramkan yaitu HS. Punya kaki kuda, kepala kucing, dan leher panjang dipenuhi anak kucing. Hooves. Itulah musuh selanjutnya yang harus MCS hadapi. Yang ketika salah satu murid mendokumentasikan bentuk aneh si kucing, tiba-tiba setelah si kucing pergi memburu pasukan remaja bandel, How is this even happening? kini yang tersisa tinggal Sam, Susan, Ingrid, dan si gendut yang rupanya masih hidup tiba di depan rumah si bocah, Ai. Mereka langsung disambut oleh bapak dan ibunya yang mengaku sebagai orang tua dari si bocah. This is all one big facade. Look at this wall. Hey, no, huh? You're just gonna... But I'm not. That was intense. Dan tiba-tiba beres menyingkirkan kedua orang tua palsu barusan. Kini Sam hanya punya waktu kurang dari 10 menit lagi sampai kecerdasan buatan mencapai kesadaran penuh. Setelah mengobrak-abrik seisi rumah, mereka akhirnya menemukan sebuah terowongan rahasia yang merupakan server utama si kecerdasan buatan. Karena Ingrid terlalu alergi terhadap teknologi, ia pun meminta Sam dan Susan masuk duluan. Sementara Ingrid menunggu di pintu keluar, kita akhirnya akan diperlihatkan dengan penampakan si bocah jenius yang ternyata sudah dalam kendali penuh kecerdasan buatan-buatannya sendiri. Hello. Please look at me. Look at me. Sempat membujuk si bocah menghentikan codingnya, Sam justru malah refleks membogem si bocah yang membuat protokol kecerdasan buatan langsung aktif. Hal itu terbukti dari beberapa robot mainan yang tiba-tiba hidup mengepung Sam dan Susan hingga segera mengembalikan si bocah ke tempat duduknya. Oh, just a little sleepy. Hey. Come on. Typey. God. There he Tai bingung harus menancapkan USB-nya dari mana. Susan seketika teringat dengan alat komunikasi milik anaknya yang terdapat port USB di dalamnya yang ketika Sam sudah memasangkan USB dan mencabut salah satu kabel server itulah muncul alarm peringatan pertanda Ci mengaktifkan protokol keamanan terakhir disusul dengan para robot yang masuk kembali ke bawah tumpukan kabel dalam protokol terakhir ini. Sam dan Susan harus menghadapi ratusan kabel hidup yang berusaha mencegah mereka mencolokkan USB-nya. Setelah membuat Sam dan Susan tak berdaya, muncul masalah lain ketika salah satu robot bermaksud menikam Sam dari arah depan sehingga di detik-detik krusial itulah datang Ingrid yang masuk ke dalam pusat server dengan hidung memisan disertai pusing kepala hebat. Di tengah segala kekurangannya, Ingrid berusaha menancapkan USB ke dalam server Ci. Tetapi disinilah Ingrid sekarang berada di alam bawah sadar dunia virtual yang pastinya adalah ulasi kecerdasan buatan. Menampakkan diri dalam wujud bocah kecil. Ia berusaha memanipulasi pikiran Ingrid dengan menawarkan akhir kebahagiaan palsu. Kebahagiaan yang fake alias palsu agar Ingrid menghentikan perlawanannya. For Homo erectus to discover fire. Dari 117 percobaan yang saya melakukan, si bocah sadar betul bahwa Inggrisnya memiliki alergi ekstrim terhadap teknologi atau teknomobia adalah 1-satunya variabel yang tidak bisa diprediksi dan menjadi kunci utama untuk meriset sistem. Dia berusaha mencari solusi, tetapi sistem yang ia buat tidak bisa diprediksi dan menjadi kunci utama untuk meriset sistem.
termasuk menjadi penentu eksistensi Chai di masa depan. Memanfaatkan rekaman memori atau proyeksi masa depan, Ingrid pun diperlihatkan dengan kenyataan pahit sekaligus mengejutkan tentang sosok Sam yang ternyata adalah putra kandungnya sendiri. Dan dalam garis waktu yang sekarang, Ingrid masih sedang mengandung Sam kecil. Because it makes you bleed. I understand you seek only to protect him. Ingrid juga diperlihatkan dengan rekaman masa depan ketika dirinya merawat Sam kecil di tengah-tengah kekacauan teknologi. Si bocah juga menambahkan bahwa USB protokol hanya akan memperlambatnya mencapai kesadaran penuh sebelum akhirnya tetap menguasai dunia. I'm not your enemy. To all of Sejak humanity. awal Sam melakukan perjalanan waktu, ia sudah tahu bahwa Ingrid adalah ibu kandungnya. Namun, Sam sengaja menyembunyikan rahasia ini sampai misi selesai untuk melindungi eksistensinya sendiri. Karena jika Ingrid tahu terlalu cepat atau tewas dalam misi sebelum hamil, maka Sam juga tidak akan I can pernah offer him lahir. the human experience as it always should have been. What? I can free him from his misery. Meski sudah diiming-imingi kebahagiaan surga digital yang sempurna, si bocah tidak sadar jika insting seorang ibu bukan hanya ingin Sam senang, tetapi juga ingin agar Sam hidup bebas di masa depan. Ingrid memilih tetap melawan agar Sam tidak tumbuh dalam dunia yang dikontrol sepenuhnya oleh kepalsuan digital. No! Sehingga pada akhirnya Ingrid berhasil mencegah terjadinya kiamat AI setelah USB menanamkan protokol kemanusiaannya pada server kecerdasan buatan untuk si bocah. Ia akhirnya tersadar, begitu juga dengan Sam yang masih bertahan setelah tikaman si robot tadi dan langsung keluar meninggalkan ruangan server. Setibanya di luar sudah ada Samsul, Janet termasuk anak Susan yang kembali hidup. Begitu juga semua orang yang kembali pada rutinitasnya masing-masing. Disinilah Sam baru memberitahu tentang Ingrid yang ternyata adalah ibunya dan Ingrid sangat bangga dengan putranya. Ketika sedang melihat sekitar itulah Sam tiba-tiba merasa aneh dengan semua hal yang terlihat begitu normal, bersih, dan persis seperti keinginannya. Sadar jika ini masih bagian dari simulasi kecerdasan buatan, Sam pun segera menyalakan mesin waktu untuk mengulang semuanya dari awal. Karena jika memang misinya berhasil, Sam harusnya masih berada di dalam kandungan. Dan benar saja, tepat setelah Sam kembali ke masa depan, Samsul dan Janet dikejutkan oleh kemunculan sesuatu yang harusnya tidak mungkin ada di dunia nyata, yaitu kucing monster. Sehingga fix jika semua realita ini adalah masih dalam kendali si kecerdasan buatan. Terakhir kita akan dibawa pada Sam yang kembali datang ke restoran untuk menjalankan misi ke-118. Tidak seperti misi sebelumnya yang berfokus pada upaya teknis, Sam justru akan memanfaatkan alergi Ingrid yang secara alami menolak teknologi sehingga secara tidak langsung akan membuat si Ai kehilangan inangnya. Be back. Memanfaatkan tikus sebagai media, Sam akan menggunakan materi genetik atau anomali biologis Ingrid pada jutaan tikus untuk melakukan penyebaran secara masif. Karena jika semua populasi sudah terjangkit alergi seperti Ingrid, maka kecerdasan buatan akan runtuh dengan sendirinya akibat tidak ada lagi yang menggunakan teknologi. Trust me. What do you got to lose? Hey, everybody. This isn't a robbery. I am from the future. Horribly wrong! Film pun berakhir. Tamat. Terima kasih sudah menonton.